Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas materi yang pertama tentang asam karboksilat. Lihat ekspresi ini, kecut bahan alamiah itu adalah asam karboksilat. Pada pembahasan ini ada 3 hal utama yang akan kita bahas tentang apa itu asam karboksilat, bagaimana rumus umumnya. Kemudian yang kedua, kita akan menelusuri beberapa contoh asam karboksilat alamiah, serta yang ketiga, rumus molekul asam karboksilat dan penamaannya. Kita mulai dari yang pertama. Jika kita menjumpai ekspresi seperti ini, bahwa yakinlah di bahan tersebut ada asam karboksilatnya. Sehingga kita bisa definisikan asam karboksilat itu apa? Dia adalah molekul pembentuk rasa asam atau kecut pada bahan alamiah, di mana kata kuncinya adalah dia memiliki gugus asam karboksilat, molekul yang memiliki gugus asam karboksilat. Sehingga ketika kita menyumpai struktur molekul yang punya COOH, ini adalah gugus asam karboksilat, maka kita golongkan sebagai molekul asam karboksilat. Lebih jelas lagi, COOH ini dalam struktur molekulnya itu lebih lengkapnya adalah RCOOH. R-nya ini adalah hidrogen, alkil maupun siklik aril, ya. Baik siklik hidrokarbon maupun siklik aromatis, ya. Contoh misalnya kalau kita pakai cuka, ini adalah bahan kecut, berarti kemungkinan asam karboksilat di dalamnya. Begitu juga asam asetatin, ya. Asam asetat dan cuka ini kurang lebih sama saja sih sebenarnya, bedanya hanya konsentrasinya. Molekul ini atau bahan ini disebut cuka. Kalau kita lihat strukturnya itu adalah CH3COOH. Dia memiliki COOH. CH3COOH atau disebut juga asam asetat asam etanoat merupakan salah satu contoh asam karboksilat yang menjadi komposisi utama pembentuk rasa asam pada cuka. Lalu kalau kita lihat gambar yang ini, bau asam pada ketiak, kira-kira itu isinya atau penyebabnya itu molekul apa? Apakah dia termasuk juga dalam asam karboksilat? Coba kita akan telusuri lebih lanjut. Pemahaman tentang ini ketika kita masih pagi atau habis mandi segar, tentu kita tidak memiliki aroma apapun, malah cenderung wangi dari bau sabun ataupun parfum yang kita gunakan. Ketika kita sudah mulai beraktivitas dan mengeluarkan keringat, apa yang ada di keringat itu yang keluar adalah tentu yang dominan adalah air, ya, keluar bersama keringat. Di dalamnya terikut trigliserida. Jadi cairan air itu tergabung di dalamnya adalah trigliserida, minyak atau lemak yang ada dalam tubuh. Apa yang terjadi setelah berserang lama kemudian beberapa jam? Trigliserida ini itu kemudian terurai oleh mikroba yang ada di ketiak. Akibatnya, molekul yang berupa susunan trigliserida ini, yang seperti minyak ini, molekul minyak ini akan terurai menjadi penyusun sederhananya. Terurai menjadi gliserol, ini dipotong jadi propanatriol. Sedangkan potongan 3-nya ini membentuk 3 asam lemak, 1, 2, 3. 3 asam lemak inilah asam karboksilat. Mulailah tidak lama setelah itu, kenapa bisa jadi sangat bau kecut seperti itu? Karena molekul asam karboksilat ini mengalami penguraian lebih lanjut oleh mikroba akibat tidak segera dibersihkan, ya. Suhu panas tubuh yang cukup mendukung, panas tubuh sekitar 70 derajat Celcius itu sangat mendukung pertumbuhan mikroba, sehingga pertumbuhan mikrobanya terus-menerus akan mengurai asam karboksilat
Yang panjang ini kemudian memendek hingga terbentuk asam propanoat serta asam karboksilat lainnya yang merupakan asam karboksilat. Timbullah bau aroma tidak sedap. Inilah siklus pembentukan asam karboksilat yang ada di dalam ketiak atau di keringat ini ya. Asam propanoat CH3, CH2, COOH. Dia adalah asam karboksilat kecut. Nah, tugasnya nanti coba deh telusuri dari buah atau bahan-bahan berikut ini. Sebagai tugas yang pertama, di lembar pertama tuliskan nama trivial dan struktur molekul asam karboksilat dari 12 bahan berikut ini. Jadi bahan-bahan ini coba telusuri kira-kira yang menyebabkan dia aroma kecut atau asam itu adalah asam karboksilat apa yang dominan di dalamnya. Tentu setiap bahan ini tidak tunggal asam karboksilatnya ya, tetapi cari saja asam karboksilat yang dominan. Gambarkan struktur molekulnya, nggak usah dulu dinama sistematis, yang jelas ketemukan. Lalu kalaupun namanya apa, itu saja nama trivialnya. Tuh, di lemon, belimbing, mangga, anggur, keju, mentega, semut, kambing, kemudian tomat, apel, pengawet benzoat, susu fermentasi, yang semua ini mengeluarkan aroma kecut. Kemungkinan asam karboksilatnya apa, itu kita cari. Lalu setelah dapat struktur molekulnya tersebut, kita akan pelajari hal yang kedua tentang bagaimana struktur molekul dan penamaan asam karboksilat. Tadi sesuai dengan definisi asam karboksilat itu molekul yang asam punya COOH sehingga rumus umumnya RCOOH. R-nya itu dapat berupa hidrogen, alkil maupun aril, siklik ataupun aromatis. Penamaannya gampang sih sebenarnya. Kita awali dengan dua kata, dikawali dengan kata asam, lalu kemudian tambahkan alkanoatnya. Bisa hitung C-nya kira OAT. Misalnya ketika C-nya ini 1, HCOOH, ini asam karboksilat, dengan C-nya hanya 1, kita nama saja asam, C-nya 2, metanoat. Kemudian ini C-nya 2, 1, 2, berarti asam etanoat. Nih, CH3COH itu asam etanoat. Dan ini C-nya 4, 1, 2, 3, O3 berarti asam propanoat. Namun ada OH tambahannya. Bagaimana penamaannya? Kita coba lihat sebentar bagaimana penamaan lengkapnya. Ini juga sama ya. Untuk struktur yang siklik, kita lihat saja ini struktur utamanya benzoat ya. Benzen COOH. Itu benzoat. Penamaannya lebih lanjut kita coba lihat secara detail. Untuk menamai asam karboksilat, langkah yang pertama adalah tadi ya. Namanya dua kata, dikawalikan kata asam lalu OAT. Nah, maka kita perlu hitung C-nya dulu. C-nya itu ada berapa? Misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5 sebagai asam karboksilat yang perpanjangnya paling panjang C-nya 5. Berarti kemungkinan ini namanya asam pentanoat. Namun ada gugus tambahannya. Ketika ada gugus fungsi tambahannya, maka kita tahu dulu apa gugus fungsinya ini. Dua-duanya metil, berarti ada 2 metil. Nah, selanjutnya penomoran itu COOH menjadi prioritas, dia yang menjadi nomor 1. Jadi penomorannya bukan dari kiri ke kanan, tapi dari COOH-nya kanan ke kiri. Ini C1, C2, C3, C4 ke 5. Sehingga sekarang sudah bisa kelihatan bahwa metil ini ada di atom C3 dan C nomor 4 ya. Sehingga kalau kita namai ini namanya adalah asam 3,4 dimetil pentanoat ini. Nama pentanoat. Jadi kan ini kebetulan sama-sama metil ya. Kalau dia beda yang satu metil satu etil, berarti kita tulis dulu 4 etil 3 metil. Sebaliknya. Kemudian ada aturan tambahan. Jika asam karboksilatnya itu lebih dari 1, maka kita tambahkan imbuhan di tengah-tengahnya, tergantung jumlah karboksilatnya. Ini misalnya asam oksalat ya. COH, COH ada 2 asam karboksilatnya, berarti dia namanya C-nya 2, harusnya asam etanoat, maka karena COH-nya 2 berarti kita akan namai asam 1,2 etanadioat atau asam etanadioat. Bagaimana kalau yang seperti ini? Bisa sama saja.
C-nya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini asam pentanoat. Kalau kita namanya pentanoat, tapi COH-nya 3 nih, berarti pentanatrioat. Di atom C nomor 3 ada OH, berarti kita tambahkan lagi asam 3 hidroksi pentanatrioat nih, asam sitrat. Berikutnya, ketika dia COH-nya itu terikat pada sikloalkana, maka penamaannya sama saja sih sebenarnya. Kita bisa menambahkan dua suku kata juga seperti biasa, dua kata diawali dengan kata asam karena ada COH berarti ada asam karboksilat. Kemudian dia siklik segi 6 berarti sikloheksana karboksilat atau asam sikloheksanoat. Atau juga bisa ditulis ini asam sikloheksana karboksilat. Kemudian kalau dicontohkan seperti ini berarti asam 2-heksena karboksilat atau asam siklo 2-heksena karboksilat. Untuk karboksilat yang aromatis, struktur utamanya itu dinamakan benzoat. Sehingga asam benzoat ini menjadi struktur utama. Ketika ada gugus fungsi tambahannya, kita sisa sebutkan saja OH-nya atau gugus fungsi tambahannya di mana. Ini misalnya dia berada di atom C nomor 2 yang mengikat karboksil. Berarti ini asam C1, ini 2, berarti kita tambahkan asam 2 hidroksi benzoat. Asam salisilat nama trivialnya. Mudah-mudahan bisa dipahami penamaannya. Maka tugas berikutnya adalah struktur molekul yang sudah didapatkan di lembar kerja yang pertama, coba namai secara sistematis dengan aturan yang seperti ini. Terdiri dari dua kata, asam alkanoat. Jadi molekulnya tadi coba namai secara sistematis sehingga diperoleh 12 bahan berikut ini. Yang terakhir, untuk lembar ketiga, untuk lebih memahami lagi, langsung dikerjakan saja. Untuk asam karboksilat berikut ini, coba digambar struktur molekulnya. Kalau lembar kerja 2 menamai, lembar kerja yang ketiga ini, gambarkan struktur molekulnya. Jadi bikin saja C-nya berapa, ini C-nya 9, bikin C9, kemudian kasih COH, kemudian lengkapi. Dan seterusnya sebagai latihan untuk memudahkan pemahaman tentang asam karboksilat ini. Terima kasih pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami 4 hal ini ya. Yang pertama, asam karboksilat itu apa? Punya COH, kecut dengan rumus umum RCOH. Beberapa asam karboksilat kita bisa jumpai di bahan-bahan yang kecut. Kemudian yang ketiga, rumus molekul asam karboksilat bisa kita gambar dari RCOH tadi serta penamaannya terdiri dua kata asam alkanoat. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa tugasnya langsung dikerjakan untuk dikumpulkan ditulis dalam bentuk tulisan tangan di buku masing-masing, tulis namanya, kemudian upload di blognya masing-masing sebagai tugas 1 pertemuan hari ini. Jangan lupa di Sokratif kita akan laksanakan ulangan evaluasi di akhir jam pelajaran 15 menit sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.